Halo sahabatku Mistik Mustika, dimanapun Anda berada, kita akan bacakan readingan hari ini tanggal 9. Readingan hari ini keep your temper, jangan gampang marah, jaga hati, jaga pikiran, balance biar nggak gampang marah, biar nggak gampang tersulut. Jangan biarkan kemarahan menyelimutimu. Believe, percaya pada kekuatan yang nggak kelihatan, percaya. Ada kekuatan dari dalam hatimu, percayalah. Discovery, inquiry, witness, curiosity. Ada sesuatu yang mencurigakan. Curiga dan curiga. Manage to be glad. Create your own happiness regardless of condition. Ini adalah pelajaran untuk membuatmu dewasa. Growing up. Ada penolakan terhadap segala sesuatu bentuk yang negatif. Percaya bahwa kalau kamu bisa mengendalikan diri dan bersyukur, ini adalah suatu pelajaran hidup untukmu. Itu intinya dari oracle-nya. Kita lihat tarotnya ya. The Empress, energi Divine Feminine. The Hierophant, The Star, di sini ada dua energi masuk. Di sini adalah energi dari seseorang yang menjabat posisi sebagai Divine Feminine. Divine Feminine itu apa? Divine Feminine adalah peran utama wanita di dalam kartu tarot. Siapapun yang mempunyai energi Divine Feminine itu biasanya adalah energi bumi, energi dan energi ini bisa kebolak-balik ya. Artinya Divine Feminine bisa terbaca untuk pria. Di sini ada dua arti. Di sini adalah Divine Feminine, ada orang yang menduduki posisi Divine Feminine. Di sini tidak mengikuti aturan. Di sini tidak mengikuti aturan. Di sini hanya menggantikan tempatnya Divine Feminine. Dia mau posisinya Divine Feminine dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menggantikan posisi Divine Feminine. Dan ini berakhir sia-sia. Dan ini berakhir sia-sia. Dia tidak bisa ini karena tidak pakai aturan ya. Dan ini tidak direstui oleh semesta. Ini kartu di Hierophant ini bisa aturan, bisa semesta, bisa Tuhan, bisa kepala agama, bisa pimpinan yang di sini tidak diikuti, nggak ngikutin aturan semesta. Apapun bentuknya aturan itu. Dan di sini energi lain adalah seseorang yang memandang kepada Divine Feminine yang tidak diakui keberadaannya. Di sini dia melihat bahwa Divine Feminine itu terang, auranya terang sekali. Dan di sini seseorang melihat Divine Feminine dalam kondisi dia terpuruk. Di sini ada clarity, di sini ada kejelasan. Bagaimana seseorang berusaha untuk hidup bahagia.
berusaha untuk hidup sejahtera. Tapi di sini dia tergantung. Dan dia berusaha mewujudkan dengan segala macam cara. Ada malaikat datang untuk memberitahukan bahwa hal sia-sia, hal bodoh yang engkau lakukan, engkau membuat keraguan-raguan di dalam hidupmu karena ini adalah hal yang tidak mungkin. Engkau berusaha mewujudkan sesuatu hal, kondisi yang digantung ini menjadi sejahtera. Dan ini ada malaikat datang untuk memberitahukan jangan lagi berbuat bodoh, engkau terlalu mengambil resiko. Segala sesuatu adalah tentang tujuanmu yang bercahaya, apa yang kau tujukan, apa yang engkau inginkan. Ini nggak ada kepastian. Ini mengecewakan. Sehingga di sini engkau terpuruk. Engkau mewujudkan sesuatu yang sia-sia sehingga hidupmu tidak seimbang. Ya, di sini ada penawaran. Di sini ada ide yang dilakukan yang akhirnya membuat pertengkaran. Karena apa? Karena tidak ada cinta di dalam hubungan ini. Ini hanya karena ya, dan ini dengan kejam. Jadi ini orang yang saya tarik ini adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai posisinya. Tanpa dia mempunyai konsep bahwa kemarin saya ditinggalkan untuk orang itu, atau dia sudah punya seseorang sehingga saya mau jabatan orang itu. Dan ini maksain. Ini hubungan tanpa hati yang dilakukan oleh seseorang yang menempati jabatan divine feminine. Itu yang bisa saya bilang. Di sini dia ngelihat divine feminine-nya, yang dia lihat ini divine feminine. Ini mungkin antara divine feminine dan karmic yang bisa saya tangkap. Karena tidak ada divine maskulinnya. Ini divine feminine dan feminine karmic. Yang begitu melihat orang ketiga ini, ya katakanlah gitu ya, karmik ini bisa siapa saja. Karmik ini orang-orang yang memakai energi level bawah. Karmik ini bisa juga istrinya, ya. Tapi di sini saya tempatkan di posisi orang ketiga karena dia yang berusaha sekuat tenaga untuk mengambil kembali posisinya, atau di sini ingin menempati posisi divine feminine. Kalau ini kartunya orang ketiga, berarti divine maskulin memberikan posisi divine feminine kepada orang ketiga. Sehingga istri berjuang bagaimana caranya supaya saya bisa mengambil kembali posisi saya, ibarat kata gitu. Kalau ini kartunya istri atau pasangan sahnya, ini adalah kartunya orang ketiga yang bagaimana caranya saya ini dendam ngelihat si divine feminine yang dicintai oleh suaminya, padahal suaminya sudah saya rebut, sudah bersama saya, tapi divine maskulinnya masih aja mandang sama si divine feminine yang udah ditinggalin. Dan di sini dia mandang, orang ketiga ini mandang, saya bilang orang ketiga aja ya. Sekali lagi, ini siapapun juga, orang ketiga ini bisa jadi istrinya, bisa jadi orang ketiganya, bisa jadi ibunya, bisa jadi iparnya, bisa jadi siapapun juga yang memandang kepada iri hatinya kepada si divine feminine di sini. Ya, di sini melihat divine feminine-nya move on, kehidupannya dia berubah walaupun tanpa jejak status, walaupun tanpa dinafkahi oleh pasangannya, walaupun sendirian, ibarat kata gitu. Move on. Dia mengubah air matanya menjadi derai tawa.
Dia tidak lagi berada di dalam siklus. Beraksi. Dia sibuk berkreasi, dia sibuk memulai segala hal-hal baru. Dia sibuk mengumpulkan pundi-pundi rezekinya. Divine feminine yang di sini saya tarik, yang orang ketiga ini cemburu, ini sibuk sendiri. Dia move on, sudah meninggalkan luka lamanya, mengubah keberuntungannya menjadi keberuntungan sejati yang dari dia, dan tidak lagi terlibat di dalam siklus, tidak mau tahu lagi dengan apapun juga selain bekerja, selain beraktivitas. Queen of Swords. Ya. Di sini Queen of Swords adalah divine feminine yang dengan tegas memutus segala bentuk kebimbangan, terperangkap dalam pikiran, dan dia menstabilkan dirinya dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang sesuai aturan. The Devil. Oh, oke. Orang ketiga ini melihat, ya, ini adalah divine feminine yang keluar dari lingkaran setan, keluar dari beban, keluar dari rasa sakit hati. Dia mencintai dirinya sendiri, dan ini adalah energi dari orang ketiga yang tambah cemburu, tambah panas, tambah kebakaran jenggot, dia tambah bebannya berat lagi dia untuk menaklukkan si divine feminine ini. Dia bagaimana caranya merubuhkan stabilitas si divine feminine dengan berbagai macam cara. Dan di sini ada tarikan energi orang ketiga yang menahan divine maskulin dengan jebakan nafsu, birahi, dan komitmen. Ya, dia berusaha, ini orang ketiga, dia berusaha mengendalikan divine maskulin. Dia berusaha mengendalikan kehidupannya, bebannya, dengan menjebak maskulin di dalam suatu komitmen pernikahan. Ini semua untuk uang. Di sini ada komunitas. Nah, di sini ada orang-orang di dekatnya divine maskulin yang tadinya mendukung feminine karmik ini, tadinya mendukung, udah nggak apa-apa kamu pergi dari divine feminine, kamu sama feminine karmik aja, hidupmu kamu atur lagi, gini. Dan di sini tiba masanya semuanya gagal, yang dimau oleh feminine karmik ini gagal, dia cuci tangan. Orang-orang yang di dekat divine maskulin dan feminine karmik ini cuci tangan. Dan ini adalah hubungan yang dibuat untuk menjebak divine maskulin yang akhirnya disesali oleh feminine karmik karena malu oleh komunitasnya. Dan di sini ada
Divine masculine yang bertanya, kata kamu dulu begini. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Karena di sini ada usaha yang gagal, usaha untuk menjebak divine masculine di dalam suatu pernikahan, dalam suatu komitmen pernikahan untuk tujuan mempertahankan kenyamanan hidup. Di sini banyak orang terlibat dan tiba-tiba di sini ada kesadaran bahwa divine femininnya nggak ngurus lagi dan divine masculine kehilangan keseimbangan. Tiba-tiba tersadar. Dan karena ada kegagalan komitmen, ada kesadaran dari divine masculine, sehingga ada penyesalan dari divine masculine. Karena sekarang dia terbuka matanya bahwa saya tidak menginginkan hubungan ini. Dan dia divine masculine mempertanyakan kepada orang-orang yang kemarin mendukung hubungan ini. Kenapa kemarin kamu ngomong begitu? Ternyata keadaannya seperti ini. Enggak, saya enggak ngomong gitu. Pergi. Di sini maskulin yang meninggalkan komunitas. Di sini maskulin yang pergi meninggalkan feminin karmik. Di sini apa yang dia perjuangkan, apa yang dia pertahankan, apa yang dia kira itu berhasil, semuanya tidak seturut kehendak Tuhan, tidak seturut aturan. Bebannya berat, penuh keraguan-raguan, terjebak dalam pikiran, melakukan kebodohan. Semuanya untuk tujuan keuangan. Semua untuk tujuan keuangan. Apa yang dia perjuangkan ternyata terhianati. Dia menunggu hasil yang tidak ada, yang sia-sia. Apa yang dia tunggu sia-sia. Di sini ada terpuruk dia. Benar-benar kayak kegampar gitu loh. Jadi kayak ketabok sendiri dengan ulahnya. Dan ini dia tidak menduga. Ya, dia kira dia bisa memperoleh hasil lebih banyak dengan meninggalkan divine feminine. Dia kira dia bisa membunuh divine feminine dengan ya ini katanya si komunitas itu, tinggalin aja divine feminine. Dia itu cuman ngabis-ngabisin uang kamu aja. Kamu bisa lebih berbahagia, masih banyak ikan di laut. Ngapain kamu bertahan pada ikan? Satu ikan saja, masih banyak ikan di laut. Bebaskan dirimu. Dan divine masculine benar-benar membebaskan dirinya keluar dari aturan. Sedangkan sedangkan feminine karmik ini memang mengincar posisi divine feminine yang memang hidupnya berbahagia, kelihatan berbahagia. Ini feminine karmik yang cemburu oleh kebahagiaan dari divine feminine. Dan di sini adalah divine masculine yang akhirnya dia sadari bahwa dia sudah melakukan hal yang parah kepada divine femininnya. Dia menarik semua uang-uangnya. Dia meninggalkan feminin dalam kondisi tak berdaya, tidak punya uang, tidak menyuplai apapun juga. Dan di sini Tuhan cuma sambil lalu saja, nggak didengerin. Bahwa dia melanggar aturan, dia benar-benar tabrak, dia benar-benar hancurkan dengan harapan, Tuhan salah. Saya masih punya pilihan lain Tuhan. Tuhan bilang, ini soulmate-mu, ini adalah jodoh yang saya turunkan untukmu. Tapi di sini divine feminine, enggak Tuhan. Mungkin Tuhan salah. Ada komunitas di sini bilang katanya saya ini harus masih banyak ikan di laut. Saya mau coba setiap ikan yang ada di laut. Dan di sini akhirnya terpuruk sendiri. Dia terhianati, dia stres dengan apa yang sudah dia lakukan kepada divine feminine. Dia memfitnah divine feminine dengan adanya pilihan lain. Dia meninggalkan divine feminine dalam kondisi penuh fitnahan, penuh bully.
penuh hajaran. Orang yang dia cintai dia hajar. Orang jodoh yang dia ciptakan, jodoh yang Tuhan hadirkan untuk dia, dia menciptakan neraka buat divine feminine, buat kebahagiaannya dia sendiri. Buat apa? Buat apa? Kompromi dengan orang ketiga untuk mendapatkan hasil lebih. Barangkali ada ikan lebih bagus di luar sana. Di sini ada perang kata-kata. Dengan komunitasnya yang menghasut dia, dengan orang ketiganya, dengan siapapun juga yang akhirnya dia terjebak di dalam perang mental, dia terjebak dalam rasa bersalahnya sendiri, terjebak di dalam sesal karena sudah melakukan sesuatu tindakan bodoh, dia bertengkar dengan orang-orang itu yang memisahkan dia dengan divine feminine. Karena kesadarannya sudah timbul. Karena kesadarannya sudah timbul, sekarang divine masculine membela divine feminine. Sebagai orang yang mencintai Tuhannya, sebagai orang yang benar-benar taat kepada Tuhan. Divine masculine yang mengambil alih kehidupannya, memperbaiki semua hal yang dia kacaukan. Dia menolak semua yang tidak diinginkan dan dia mengambil satu langkah awal untuk membela, untuk bicara. Ini sedang proses merehatkan pikiran. Dia mendengarkan kata-kata malaikat. Sekarang ini dia dan dia ingin bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dia lakukan. Dia akan datang tiba-tiba mengakui semua kesalahannya dan menafkahi kembali menjadi ini masih proses ya. Ini beberapa orang masih proses. Beberapa orang mungkin sudah datang. Dia akan datang untuk bertanggung jawab dengan proses kesadaran penuh bahwa yang dilakukannya adalah suatu hal yang salah. Ya, di sini adalah proses di mana semesta sudah tidak bisa dikompromi lagi. Semesta turut berbicara. Oke, Manik di sini dari Mistik Mustika. Senang sekali sharing dengan Anda. Sampai jumpa.